Businessman Opinion. Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin divonis 3,5 tahun penjara setelah terbukti bersalah pada kasus penyuapan penyidik KPK. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang juga hanya menuntut 4 tahun 2 bulan penjara. Apa komentar Anda mengenai vonis 3,5 tahun penjara untuk wakil rakyat penyuap aparat KPK itu? 6339160. Ketua DPR divonis ya kita nggak aneh lagi lah. Ya kalau saya sebagai rakyat jelata, ya wakil-wakil DPR yang ada di Senayan itu harusnya pemerintah atau siapapun bikin peraturan. Mereka kalau menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan memperkaya diri sendiri, harusnya mereka membayar ganti rugi dapil itu. Misalnya satu orang dikenakan 1 miliar, kalikan 1 miliar satu orang itu dari dapil dia itu untuk mengganti kerugian suara rakyat yang memilih dia. Jadi kata kuncinya kembali lagi, hukum kita ini tumbuhnya ke atas. Jadi kata kuncinya aturan pemerintah atau dapil diganti memperkaya diri. Gitu saja, makasih. Cuma buat saya semua pada brengsek lah. Ya kan, kita dikejar-kejar pajak segala macam, tapi ujung-ujungnya dikorupsi sama dia orang gitu. Ya brengsek sih gitu aja buat saya. Kalau saya perhatikan hukum di Indonesia ya, ini sangat tidak berkeadilan. Ya, kenapa begitu? Menurut pendapat saya, pertama, ini yang memberikan suap adalah wakil rakyat. Apalagi dia kalau nggak salah ketua atau wakil ketua DPR. Ya kan? Kedua, dia menyuap orang KPK sejumlah, itu berarti proyeknya itu paling sedikit mungkin puluhan dan ratusan miliar. Ya, jadi ini sangat tidak memberikan efek jerah. Ya, kalau caranya begini, baik jaksa maupun hakim, bagaimana orang-orang kita nih, khususnya yang punya pejabat-pejabat tinggi akan punya efek jerah, punya rasa kapok, gitu. Jadi dengan begini berarti tidak mendidik secara umum rakyat Indonesia bahwa hukumnya itu sangat tidak berkeadilan. Terima kasih. Menurut saya penegak hukum masih tebang pilih atau tajamnya hanya ke kanan bawah dan tumpul ke kanan atas dari pertama kali merdeka sampai sekarang negara kita. Kalau ekonomi makin buruk ya, yang sebagian besar rakyat masih banyak PHK, pengusaha yang bangkrut, dan pendidikan juga lebih mahal. Bahkan orang miskin kuliah di negeri bayar pangkat 10 juta tidak sanggup. Jadi orang kaya aja yang bisa kuliah, kemudian seperti itu. Dan yang lain-lain seperti kita ketahui manajemen lain juga banyak yang kurang ya, tapi ada juga lebihnya, kemungkinan tidak banyak atau sedikit, kemungkinan seperti itu. Anda sebagai pejabat yang memimpin negara ini, semua anggota DPR, MPR harus memberi contoh yang benar kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara ini kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Jangan kasih contoh yang nggak benar, korupsi, bisa hukuman cuma sedikit. Namanya anak-anak sekolah yang itu pelajaran nilainya bagus tuh boleh direkrut, dikasih gratis di tempat kuliah di UI, terima yang tempat yang bagus. Jadi mencerdaskan rakyat, jangan itu pilih-pilih begitu. Jangan sampai negara ini hancur mengataskan suatu agama. Negara ini Pancasila, itu sudah benar. Aneh lah sampai sekarang pun, apalagi katanya wakil rakyat yang dulu jubirnya suka membicarakan sidang, dia yang tampil ke depan berbicara ya, kalau nggak salah ya, ketuanya DPR siapa nggak tahu saya itu. Jadi intinya kalau memang wakil rakyat yang korupsi, mereka ketangkap harus denda kepada dapilnya, satu orang berapa, pilih berapa ribu orang, ya harus bayar mereka. Misalnya 10 juta satu dapil dia satu orang itu, mereka harus bayar lagi ke rakyat yang milih mereka itu. Itu saja, gampang saja lah kita. Kalau udah gitu uangnya masukkan ke kas negara. Misalnya ada 1.000 kali 10 juta, itu masukkan kas negara uang itu. Kalau sekarang kan ya kita cuma bisa melihat dan tertawa saja lah. Kita rakyat, yang penting gaji buat mereka nggak putus, dijamin oleh rakyatnya sendiri. Begitu saja, makasih. Penegakan hukum negara kita dari dulu pertama kali merdeka sampai sekarang masih tebang pilih dan tajamnya ya ke kalangan rakyat bawah, tapi tumpul di kalangan atas. Itu hukuman koruptor ringan dari pertama kali merdeka dulu sampai sekarang dan tidak ada perubahan.
Dan kalau untuk maling motor, orang miskin kelaparan, dia hukumannya 4 tahun 15 tahun jadi tinggi gitu ya, tanpa remisi pula tanpa bisa dinego-nego dan sebagainya itu ya. Dan ekonomi juga kelihatannya masih buruk, tidak bagus kemungkinan pada sebagian rakyat Indonesia. Dan yang lain-lain, pendidikan juga berbiaya mahal, sehingga orang miskin dapat universitas negeri tidak mampu bayar uang pangkal kurang lebih 10 juta misalkan seperti itu. Jadi hanya bisa orang-orang kaya yang bisa kuliah, kemungkinan seperti itu. Dan lain-lain juga sedikit yang bagus ya, dan ini capres-capres juga kemungkinan sudah mulai pada bergeril ya, tim suksesnya mulai menarik hati rakyat, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau saya bilang cerminan di mana hukum di negara kita itu bisa dibilang berkepihakan pada yang punya duit. Ya, kenapa saya bilang masa hukumannya bisa dibilang kayak orang bilang maling ayamnya bisa digebukin sampai mati gitu kan, maling motor aja bisa digebukin gitu kan. Kenapa bahasanya nggak hukum rimba dulu aja, dihajar dulu, ya kan? Terus baru dihukum lagi gitu loh. Bukan apa-apa, ini mencuri uang rakyat gitu loh. Berapa banyak rakyat yang dicuri uangnya, yang bahasanya tuh nanti imbasnya, ya balik lagi, hidup mereka gimana, yang dicuri uangnya. Jangan masalah lihat ininya, efek ke belakang, domino ke belakangnya gitu loh. Apa ya, cuma sekiannya itu bisa kalau dibahasnya dikompresikan untuk menghidupi uang rakyat, menghidupi rakyat yang lain, seberapa besar gitu loh. Ya kan, giliran orang yang bahasa itu berkoar-koar, paling orangnya hidup susah, tapi dia sendiri nguri gitu loh. Gimana sih gitu? Nggak ada yang lebih berat gitu loh. Maka saya bilang makin tahun kok kerusuhan bersih ini hukumannya makin ringan ya, bukan makin diperberat gitu loh. Ya apalagi ada wacana bilang 50 juta nggak perlu ditahan. Wah, gila juga itu kalau mereka gitu dari jaksa ya. Ini lama-lama ya hukum bisa memang kelihatan sekali kok hukum bisa dibeli gitu loh. Ya kan, kayak tawar-menawar dari pasar gitu loh. Ya menurut saya itu sih, terima kasih. Ya kalau saya bilang sekarang usul ke Pak Jokowi lah. Dulu kan Pak Jokowi bilang revolusi mental, oke lah. Pendidikan sudah bagus, kesehatan sudah bagus, infrastruktur sudah bagus. Ya sekarang hukumnya nih ketinggalan, luput nih Pak Jokowi ini. Jadi ternyata korupsinya merajalela di lembaga itu ternyata nggak tersentuh, malah tambah jelek. Jadi mudah-mudahan ya Pak Jokowi masih 2 tahun lagi ya. Ya hukumnya lah sekarang direvolusi mentalnya, mental semua. Mau jaksa, mau pelaku koruptornya, mau hakimnya. Ya ini yang perlu, apalagi KPK sekarang ya, disuap gini gitu kan, berarti ternyata institusi hukum di negara kita ini luar biasa, tidak tersentuh revolusi mentalnya. Ya mudah-mudahan membaik, itu aja dah. Kalau kita lihat hukum segitu ringan ya, maling motor dengan korupsi, berarti orang pasti kalau hukumannya seringan itu, mending jadi koruptor aja lah, pasti ringan ke hukumannya. Menurut saya begitu. Makasih. Menurut saya sih emang orang bilang kan paling enak tinggal di Indonesia itu berarti ada benernya, karena salah bisa jadi setengah salah gitu loh. Ya kan, vonis tahun itu sudah malah diperingat oleh putusan hakim ya kan. Jadi ini ya gambar bagaimana kondisi peradilan Indonesia saat ini gitu loh. Dimana kalau kita lihat yang ini kasus yang lain, banyak yang orang biasa aja yang istilahnya dosanya nggak gitu besar, divonisnya sama atau lebih berat gitu loh. Ini kan wakil rakyat. Saya dikasih contoh, kalau perlu misalnya 10 tahun atau berapa, 10 tahun pun itu pun juga bisa keluar ya kan, kayak kasus Gayus ya kan, kita nggak tahu ya. Gitu ya, makasih. Kita kelihatan, makin lama makin kelihatan. Proyek di mana-mana. Diskon untuk pejabat koruptor pejabat makin banyak di diskonnya. Kelihatan sekali era sekarang ini. Makasih. Baik, terima kasih banyak kepada mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.